wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Nurhayati sebagai guru Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Cibarehong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Lok Sumawe dengan NIM 2024611053. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran akidah akhlak pada siswa dan siswi kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah Cibarehong dengan materi meneladani sifat terpuji Nabi Ayub alaihi salam. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, semangat sekali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, yang alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali, berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaat beliau, yaitu syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita ucapkan kalimat thayyibah basmalah yang mudah-mudahan segala sesuatu yang diawali dengan bismillah insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sekarang silahkan kita siapkan, kita berdoa. Mudah-mudahan belajar hari ini Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya ilmu yang bermanfaat. Silahkan, siapa yang mau pimpin doa? Anwar, boleh. Yuk, doa dulu ya, silahkan. Duduk siap, belum belajar. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini Ibu absen dulu ya. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran, Ibu absen dulu. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Siti Fatimah. Kenapa? Sakit. Oke. Yang lainnya tapi hadir ya? Alhamdulillah. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian, solih dan solihah semuanya yang sudah berkenan hadir untuk melaksanakan belajar di sekolah. Tentu kita tak lupa untuk mendoakan teman kita, khususnya teman kalian Siti Fatimah yang sekarang tidak bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah seperti biasa karena sakit. Kita doakan selain Siti Fatimah, mungkin di antara teman kita, saudara kita, ataupun orang tua kita yang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan tentunya diganti dengan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bibarakati umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Baik, anak-anakku sekalian, coba untuk mengawali pelajaran hari ini supaya lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu yuk, berdiri semuanya. Oke, berdiri ya. Ayo, sebelum belajar supaya lebih semangat, kita tepuk anak soleh dulu. Kalian kan di sini anak soleh dan solihah. Mudah-mudahan Allah kabul menjadi anak yang soleh dan solihah. Ya, 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jihad, jihad, yes. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan soleh dan solihah duduk kembali. Baik, soleh dan solihah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari minggu kemarin. Coba sebelum Ibu lanjut kepada pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, siapa di sini? Bukunya sudah dibukakan semua? Sudah dibuka ya? Oke. Kita ingat-ingat lagi pelajaran minggu kemarin. Di pelajaran akidah akhlak minggu kemarin kita sudah belajar tentang, ayo, siapa yang masih ingat? Iya nih, boleh? Apa? Ada terhadap tumbuhan dan hewan. Bagus, berarti masih ingat ya. Yang lain ingat tidak? Ingat, bagus. Minggu kemarin itu kita membahas tentang akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Dalam akidah akhlak itu, akhlak terpuji itu disebut akhlak mahmudah. Betul. Kalau akhlak tercela apa? Mazmumah. Hebat. Nah, kemarin itu kita membahas tentang akhlak baik atau akhlak terpuji atau akhlak mahmudah terhadap hewan dan tumbuhan. Siapa di sini yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Aku.
bagus. Kemudian juga siapa di sini yang di rumahnya punya tanaman? Aku. Tanaman apa? Cabai. Cabai, bagus ya. Tanaman cabai, Bu. Soalnya kan cabai nanti bisa dipetik buat bikin apa? Sambal. Nah, supaya tanaman itu subur maka harus dipelihara. Dengan cara apa supaya subur? Disiram. Dikasih pupuk. Bagus. Berarti kalian masih ingat pelajaran yang kemarin ya? Tentang bagaimana cara merawat tumbuhan, kemudian bagaimana akhlak kita, perilaku kita terhadap hewan dan tumbuhan. Bagus. Berarti kalian masih ingat. Untuk sekarang kita akan lanjutkan pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang materi. Siapa yang bisa baca di depan? Kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Betul, solih-solihah. Hari ini kita akan lanjutkan materi akidah akhlak dengan pelajaran dengan materi kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Mungkin sebelum kita lanjut, ada yang tahu tidak siapa sih Nabi Ayub itu? Ayo, Nabi dan Rasul. Betul. Mungkin di sini ada yang sudah tahu tentang kisahnya mungkin? Ada mungkin sebagian ada? Ada. Kemudian siapa di sini yang sudah pernah tahu tentang kisah Nabi Ayub? Siapa? Boleh acungkan tangannya, jangan malu-malu. Oh, Anwar, katanya Anwar tahu. Anwar, kenapa ya? Atau mungkin yang lainnya boleh ya. Kenapa ya? Sifat sabar dan tawakal selalu dikaitkan dengan kisahnya Nabi Ayub. Betul tidak? Betul. Karena kan ada yang sudah tahu. Kenapa ya? Kira-kira ada yang tahu? Hebat ya. Semangat sekali hari ini. Siapa ya? Ibu tunjuk yang paling semangat sekali lagi. Siapa yang mau menjawab? Bagus sekali. Laki-laki dulu ya. Dari sini. Kenapa sifat sabar dan tawakal itu selalu dikaitkan dengan kisahnya Nabi Ayub? Karena sifat kesabaran dan ketabahan yang dimiliki Nabi Ayub itu amat sangat besar, Bu, ketika diberi ujian oleh Allah. Ih, tepuk tangan dong. Ya Allah. Berarti Anwar, solihnya ibu, anaknya ibu, solih dan solihahnya ibu, sudah pernah tahu tentang kisah Nabi Ayub? Bu. Iya, udah pernah tahu. Yang lain mungkin di sini ada yang sudah, Bu, aku mah pernah mendengar tapi sedikit. Oke. Kalau begitu, nanti ibu akan kasih kalian video nanti ya tentang kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Ibu mau membacakan dulu tujuan dari pembelajaran meneladani kisah Nabi Ayub. Boleh dibaca ya. Jadi setelah kita mempelajari kisah Nabi Ayub, nanti diharapkan kalian, soleh dan solehahnya ibu, bisa mengetahui kisah Nabi Ayub alaihi salam. Yang kedua, kalian siswanya ibu, soleh dan solehahnya ibu, bisa memahami makna kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Yang ketiga, meneladani sifat sabar dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir nanti, setelah ibu berikan video tentang kisah Nabi Ayub, kalian akan belajar proyek tentang meneladani kisah Nabi Ayub, mewujudkan sikap positif melalui proyek kerjasama. Berarti nanti kalian akan kerjasama atau kerja kelompok. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu siapa di sini yang mau nonton video. Siapa?
Boleh. Kita lihat video dulu ya. Nonton video tentang kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Siap nonton? Oke. Silahkan nanti disimak videonya, dilihat videonya. Kalian lihat, kalian amati. Nanti setelah itu kita akan kerja kelompok, kerja sama untuk melihat, oh dari video tadi apa yang dapat kita ambil ya. Siap? Siap. Oke. Kami Silahkan. kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Selamat menonton. Kisah Nabi Ayub alaihissalam, manusia paling sabar. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keluarga yang terhormat dan kaya raya. Ayahnya adalah Amus, keturunan Al-Is, putra pertama Nabi Ishak. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub tinggal di daerah Hauran, kota Damaskus. Para penduduk di sana merupakan suku Arab asli dan memiliki bahasa seindah syair. Nabi Ayub merupakan lelaki dengan paras yang rupawan, sabar, bijaksana, dan cerdas. Sungguh luar biasa rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, Nabi Ayub telah terbiasa bekerja, dan ketika dia dewasa, Sudah disimak? Sudah ada gambaran tentang kisahnya Nabi Ayub? Sudah. Oke. Dari kisahnya Nabi Ayub, kira-kira apa hikmah atau teladan yang bisa kalian ambil dari video tentang kisahnya Nabi Ayub? Oke, boleh? Boleh cungkan tangan apa? Sifat sabar. Betul sekali. Kemudian ikhlas. Nabi Ayub sabar ketika Allah berikan ujian yang bertubi-tubi. Kemudian ikhlas, tidak apa-apa, diterima saja karena itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Untuk tugas sekarang, karena kalian kan sudah menonton video tadi, kita akan diskusikan teladan apa atau akhlak apa yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari dari kisahnya Nabi Ayub. Sudah ditonton kan videonya? Baik, sekarang kita diskusi ya. Diskusi seperti biasa, kita akan belajar membuat hasil karya. Nanti kalian akan buat ke dalam sebuah kayak pohon, kayak karya tentang nanti ada pohon, di pohonnya nanti silahkan kalian isi, diskusikan dengan teman kalian, dengan kelompok kalian. Oke? Siap? Siap? Jadi tugasnya kalian tulis, kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian tentang akhlaknya Nabi Ayub. Akhlak mulia Nabi Ayub. Akhlak mulia Nabi Ayub alaihissalam berdasarkan video yang kalian lihat. Oke? Oke, kalau begitu silahkan tempat duduknya kalian sesuaikan dengan kelompok yang seperti biasa sudah kita buat. Silahkan. Oke. Teratur ya. Nanti ibu bagikan karton sama kertasnya. Tinggal kalian isi, diskusikan dulu dengan temannya. Oke? Silahkan.
Ayub alaihi salam. Silakan semuanya bekerja sama ya. Silakan ya. Dipikirkan dulu bareng-bareng. Nanti kalau sudah dapat jawabannya, isikan kepada pohon. Siap? Yuk, nah, silakan. Oke, silahkan ya. Buat semenarik mungkin, seindah mungkin. Berpikir dulu ya. Apa ya kira-kira akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi Ayub? Silahkan. Sok. Mulai ya. Oke. Sok ya. Diskusikan dulu. Kira-kira apa ya akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihi salam? Oke, untuk kelompok 1 silahkan kerjasama ya. Ini untuk kelompok 3 ya, silahkan kerjasama. Bagus. Sudah ya, dihitungkan jawabannya untuk diisi di sini. Sudah dapat jawabannya anak-anak? Sudah, bagus. Tinggal kalian buat. Oke, bagus semuanya. Kelompok 2 sudah dibuat jawaban yang buat disimpan di sini di pohon. Sudah ada jawabannya? Sudah dipikirkan bareng-bareng? Hebat. Kelompok 1 udah dibuat buat nanti ngisi di sini, udah didiskusikan. Udah keren, bagus. Semuanya kerjasamanya hebat. Bagus. Tinggal isi berarti ya. Ya, bagus. Oke. Udah kelompok ini. Hebat sekali ya. Paling cepat ini kompak. Yang lainnya kekompakannya bagus. Tinggal menunggu saja. Semuanya hebat. Ini ya karyanya ya. Akhlak mulia Nabi Ayub, sabar dalam penyakitnya, sabar dari kemiskinan. Oke, bagus. Sudah ya. Ini kelompok apa ini? Boleh dikasih nama di sini Abu Bakar. Enggak juga enggak apa-apa. Ingat saja. Nama kelompoknya. Bagus, bagus.
Airan, so, boleh disimak ya yang lain ya. Ini hasil karyanya, boleh dipegang. Oke, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Neng. Kami dari kelompok anggota kami menyampaikan hasil kelompok kami Oke, katanya kelompok 1 mau membacakan hasil kerja dari kelompok 1 tentang akhlak mulia Nabi Ayub. Silakan dibacakan, yang lain boleh disimak ya. Yang pertama, iya. Yang kedua, iya. Iya. Bersyukur dalam segala keadaan. Kira-kira menurut kelompok 2 dan kelompok 3 apakah sudah sesuai nih dengan akhlaknya Nabi Ayub yang sudah kita simak dari video tadi? Nah, sudah. Ada pertanyaan tidak dari kelompok 2 dan 3? Kelompok ini mau bertanya? Tidak. Oke, gak apa-apa. Sudah cukup untuk kelompok 1? Iya, silakan ditutup saja, Neng. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja maju kelompok 2. Kelompok 2 ya. Sekarang bagian kelompok 2 atau kelompok apa namanya? Umar bin Khattab. Oke. Silahkan yang mau pegang karyanya ini. Teman-teman lihat karya dari kelompok 2. Sok, silahkan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar bin Khattab akan menyampaikan hasil kelompok kami yaitu tentang akhlak mulia Nabi Ayub alaihissalam. Iya, silahkan langsung dibacakan. Yang pertama, tidak mengeluh, bagus. Iya. Yang ketiga berdoa dengan ikhlas. Berdoa dengan ikhlas, hebat. Menerima ujian dengan lapang dada. Menerima ujian dengan lapang dada. Tepuk tangan dulu buat kelompok kita. Mungkin ada yang mau bertanya? Oh, saya. Bagus. Kelompok 1 ketika mau bertanya, siap. Kelompok 2 siapkan jawabannya ya. Apa, Neng? Kenapa Allah mengizinkan iblis supaya Nabi Ayub diberikan ujian yang begitu berat? Iya. Kenapa? Silakan diskusikan dulu. Kenapa Allah mengizinkan iblis untuk mengabulkan apa? Tadi mengabulkan permintaan. Oke, langsung. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya, sebab Allah ingin membuktikan kepada iblis bahwa Nabi Ayub memiliki keimanan yang kuat. Bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam memiliki apa? Iman yang kuat di dalam hati. Tergoda tidak Nabi Ayub oleh setan? Oke, cukup? Cukup, keren. Yang lain mau bertanya? Tidak. Oke, silakan ditutup Sekian saja. dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kelompok 3 maju. Oke, ini dari kelompok 3. Silakan geser. Oke, langsung naik. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib akan menyampaikan hasil kelompok kami tentang akhlak mulia Nabi Iya. Ayub. Ini hasilnya ya. Untuk kelompok 3, silahkan nih dibacakan. Yang pertama, tidak memohonkan menghadapi ujian atau kesulitan. Oke, bagus. Yang kedua, bersyukur dalam keadaan sulit. Hebat. 3, berserah diri kepada Allah setelah
Iya. Tidak sombong meskipun pernah mengira kaya. Oke, ini adalah hasil karya dari kelompok 3. Ali bin Abi Thalib. Bagaimana? Ada pertanyaan mungkin? Tidak. Oke, gak apa-apa. Terima kasih. Silakan ditutup saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salih dan solihah semuanya. Terima kasih kepada kalian yang sudah antusias sekali mengikuti pelajaran hari ini, mulai dari menjawab beberapa pertanyaan, kemudian membuat hasil karya yang hebat-hebat, keren, bagus ya. Oke, dari pelajaran hari ini yang dapat kita simpulkan, pelajaran hari ini yang dapat kita Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang kaya dan beriman. Yang kedua, Allah itu menguji beliau dengan penyakit yang parah dan kehilangan harta serta keluarga. Yang ketiga, Nabi Ayub itu tidak pernah mengeluh tidak Nabi Ayub? Walaupun dia dikasih cobaan dan ujian yang dia tetap sabar dan terus berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertahun-tahun Allah menyembuhkan dan mengembalikan hartanya. Kemudian dari pelajaran hari ini kita dapat mengambil hikmah bahwa apa yang dapat kita teladani, sifat apa yang dapat kita teladani dari kisahnya Nabi Ayub? Sabar, bagus, ikhlas, dan oke. Dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, mungkin ada yang ingin bertanya tidak? Oh tidak, karena sudah Bu, tadi kan udah disebutin hikmahnya semuanya tentang akhlak Nabi Ayub, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Nah sekarang menambah semangat kita ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah antusias sekali. Kita ice breaking dulu yuk. Ya, berdiri dong. Berdiri ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha, semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dari kesimpulan tadi dapat kita ambil hikmah, yaitu mudah-mudahan kita semua bisa meneladani sifatnya Nabi Ayub dalam kehidupan sehari-hari, dari sifat sabar, tawakal, ikhlas, dan menerima kenyataan dengan ikhlas dan lapang dada. Oke, karena tidak ada pertanyaan, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.